kayu. Jadi selama ini Bapak di bengkel Via Kayu, hal apa aja yang Bapak jalani selama di bidang Via Kayu? Baik. Untuk di bengkel kayu atau di studio kayu atau mungkin lebih disebut secara luasnya adalah laboratorium Via Seni. Di sini Pak mengelola peralatan, dalam hal ini peralatan praktikum, baik untuk mahasiswa praktikum ataupun dosen yang melakukan penelitian, kemudian dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, kemudian mahasiswa yang melakukan pengabdian juga mengerjakan tugas-tugas akademik. Di antaranya adalah tentang pengoperasian peralatan, kemudian perawatan, kemudian itu penjelasan tentang kegunaan dari alat itu sendiri. Jadi setiap awal dari pengguna studio Bapak mengajarkan dengan dasar atau bagaimana? Untuk pengelolaan ataupun pengoperasian peralatan, Bapak sebagai pengelola di sini tentu berdasarkan kurikulum yang dikeluarkan oleh lembaga, dalam hal ini adalah praktikum. Kemudian di sini praktikum ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa baik itu semester 1, kemudian semester 2 dan selanjutnya. Kemudian untuk penggunaan alat sendiri, ketika mahasiswa datang ke studio ataupun laboratorium tempat bekerja, tentu harus siap dengan segalanya. Dalam hal ini terutama sekali adalah ketertiban dalam pemakaian studio, kemudian keseriusan untuk mengoperasikan peralatan, kemudian di sini juga mahasiswa harus mengenal karakter peralatan itu sendiri, dan di samping itu sebelum mahasiswa praktik ataupun sebelum mahasiswa menggunakan peralatan, tentunya ada arahan-arahan dari baik itu yang dosen itu sendiri yang membawa ke laboran ataupun ke ruang studio, kemudian dari saya sendiri sebagai pengelola, terutama disampaikan di situ tentang penggunaan peralatan yang intinya menggunakan peralatan itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan, kemudian telah diatur dalam hal ini tentang keselamatan, keamanan, kemudian kenyamanan dalam bekerja. Kemudian samping itu mahasiswa juga tentu harus diberikan pemahaman tentang pengoperasian ataupun penggunaan peralatan harus sesuai dengan urutan-urutan cara bekerja ataupun urutan-urutan cara bekerja yang baik dan benar. Kemudian peralatan digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaan itu alat itu sendiri. Jadi selama di dalam studio ini, hal apa kendala-kendala yang terjadi selama ini yang Bapak alami? Kendala yang sangat terasa di dalam pengelolaan ataupun dalam pelayanan penggunaan peralatan, ketika alat yang sedang digunakan ataupun yang sedang dioperasikan mengalami kerusakan ataupun mungkin mulai kendala, entah di situ putus kabelnya ataupun mungkin cuku cadangnya yang sudah aus ataupun segala macamnya. Disitulah kendalanya, bagaimana untuk mengatasi kendala itu sendiri, kemudian menghidupkan ataupun mengoperasikan kembali peralatan supaya peralatan itu bisa digunakan kembali oleh mahasiswa ataupun pengguna, sehingga untuk menganalisa kerusakan itu sendiri tentu memerlukan waktu yang
cukup dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh ataupun yang serius, harus yang serius. Nah, Jadi dari mana Bapak bisa memulai sebagai seorang seniman kayu? Memulainya kita karena keseringan secara tidak langsung kita mengenal ataupun melihat di lapangan ataupun di masyarakat yang berkembang selama ini. Kemudian di dalam pengerjaan suatu karya itu ada yang dengan sentuhan seni, kemudian ada juga yang dengan sentuhan keteknikan, kemudian dengan menggunakan peralatan yang ada di sini tentunya. Kemudian kalau secara disiplin ilmunya mungkin untuk untuk mengerjakan suatu karya ataupun suatu pelatihan itu memang dibutuhkan suatu keseriusan, kemudian suatu sungguh-sungguh kita dalam mengerjakan itu sendiri ataupun mengerjakan karya sendiri. Karena tanpa kita mengerjakan suatu karya ataupun buat karya seni tanpa dengan didukung dengan peralatan yang ada di sini, tidak mungkin juga akan menjadi suatu karya seni yang layak untuk dinikmati oleh pengguna ataupun mungkin penikmat seni itu sendiri. Kemudian sentuhan-sentuhan itulah yang diutamakan dalam dalam pengerjaan suatu karya. Jadi bagaimana seorang seniman itu kan mengerjakan suatu karya itu tergantung emosional atau keadaan suasana hatinya itu bagaimana Pak caranya? Sebetulnya kalau untuk mengerjakan suatu karya seni itu memang ada suatu tujuan kita ketika mengerjakan sesuatu. Apa tujuan kita utamanya sekali? Yang utama sekali adalah karya kita itu sudah ada imajinasinya ataupun sudah ada rancangannya akan membuat karya seperti ini, kemudian nantinya seperti ini. Kemudian nanti ada sentuhan-sentuhan seni mungkin di situ sebagai tambahan-tambahan sebetulnya. Seperti contoh lah, misalnya kita membuat sebuah kotak dengan menggunakan peralatan yang ada ini, entah itu kotak berbentuk segi 4 atau segi 3 ataupun yang macam-macam, atau bentuk segi panjang ataupun bentuk balok segala macamnya. Kemudian kalau kita ada sentuhan seninya, dari sebuah kotak itu akan dijadikan misalnya tempat tisu misalnya. Kemudian ada untuk sentuhan seninya di situ tentu ada gambar motifnya, kemudian ada ukirannya yang ada dikerjakan ataupun dikerjakan sesuai dengan dengan imajinasi kita itu sendiri, tetapi tidak melenceng dari aturan-aturan. Seperti kalau membuat kotak itu kan tentunya harus ada sambungannya seperti apa, kemudian kemiringannya seperti apa, kemudian bentuknya nanti seperti apa, finishingnya seperti apa. Kemudian nanti ketika sudah menjadi kotak, sebuah kotak akan dikasih motif apa ataupun dikasih hiasan apa. Itulah di situ yang perlu pemikiran kita lebih menyentuh kepada suatu karya yang akan kita inginkan untuk penyanyikan. Dari Bapak kan menciptakan karya itu terinspirasi dari mana Pak? Atau dari lingkungan atau keadaan atau alam? Berangkat dari penciptaan suatu karya, tentunya kita harus mempunyai konsep. Apakah karya itu sebagai hiasan ataupun mungkin sebagai benda pakai. Di situlah kita berangkat. Salah satunya contoh benda yang biasanya untuk
hiasan gimana Pak? Seperti hiasan banyak diantaranya seperti yang tercantum di sini juga mungkin ini kan sebagai hiasan diantaranya, kemudian sebagai juga apa namanya, sebagai juga pembelajaran bagi kita apa untuk mengenal huruf-huruf apa namanya, huruf-huruf Al-Quran, kemudian divisualkan daripada suatu benda tadi yang divisualkan di apa namanya, di benda tadi jadi benda yaitu kayu. Kemudian ini juga tidak terlepas dari penggunaan cara meletaknya seperti apa. Tentu dia tidak terlepas dengan alat-alat yang ada di sini. Nah, sentuhan-sentuhan seninya di sini ada. Kemudian alat-alat juga yang digunakan di sini apa namanya, tidak terlepas juga dari alat-alat yang ada di sini seperti patukir, kemudian ketam, kemudian mungkin ada seperti untuk membuat siku ini kan perlu ada gergaji segala macam. Jadi itu berangkat dari situ. Jadi dari apa namanya, berangkat dari apa namanya, sebagai suatu angan-angan lah, mungkin suatu angan-angan bahwa benda ini akan dijadikan seperti ini, kemudian akan ditempatkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi Bapak sebagai seorang seniman kayu, jadi menurut Bapak apa itu seniman bagi diri Bapak pribadi? Seniman kalau secara apa, sebetulnya kalau seniman itu kan ya berpenampilannya cukup apa ya, cukup ya katakan cukup nyentik lah, katakan seperti itu kalau seniman. Tetapi apa, berangkat dari sini apa namanya, sebagai pengelola ataupun sebagai pelayan terhadap penggunaan peralatan yang ada di sini dikaitkan dengan karya seni ataupun karya yang dibuat, itu tentunya akan menjadi lengkap sebetulnya di situ. Kita bisa menggunakan peralatan dengan peralatan yang ada, kemudian juga bisa kita apa namanya, sentuhan-sentuhan seni itu bisa diterapkan di dalam karya itu sendiri. Jadi hal apa yang paling melekat dalam diri Bapak tentang kerajinan kayu ini yang paling melekat? Yang paling melekat di dalam diri saya sendiri sebagai pengelola di sini, sekaligus mungkin sebagai apa namanya, sebagai media untuk kita berkarya. Yang melekat pada diri saya sendiri, kita harus betul-betul menguasai dalam penggunaan peralatan. Itu yang lebih penting. Kemudian menggunakan peralatan, kemudian merawatnya, kemudian di situ adalah kalaupun ada perbaikannya juga di situ. Karena suatu karya seni tanpa didukung dengan peralatan yang cukup ataupun alat-alat yang ada, ataupun mungkin alat kurang tajam segala macamnya lah, itu akan mustahil, akan hasilnya lebih hasilnya mungkin tidak maksimal hasilnya. Tapi kalau kita dengan alat yang ada, kita membuat suatu karya, harus kita menguasai penggunaan alat. Kebetulan kalau di sini kan masih alat-alatnya ataupun di studio Ria Kayu, alat-alatnya masih belum mencapai ke tingkat yang kelasnya lebih tetapi dari alat yang ada kita bisa bisa menghasilkan suatu karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat atau mungkin oleh penikmat karya itu sendiri, penikmat seni itu sendiri. Nah, yang jelas kalau seninya adalah sentuhan-sentuhan itu tadi, seperti mengukir ataupun motif-motif ataupun mungkin sentuhan-sentuhan sentuhan pikirannya yang perlu yang sebagai tambahan sebagai seninya.
kalau satu karya ini kan apa namanya, misalnya membuat bingkai gitu, membuat bingkai itu kan tentunya kalau tidak ada alat untuk memotong apa untuk memotong kayu kita dibutuhkan untuk membuat bingkainya. Nah mungkin juga kita apa namanya pakai pahat gitu aja ke hasilnya kan nanti tidak tidak akan sempurna. Tapi kalau mendukung dengan peralatan yang di sini, alat yang ada di sini untuk membuat siku atau untuk membuat kemiringan sekian saja di sini ada. Jadi kalau Bapak menggarap karya seperti ini, berapa lama waktu yang Bapak Kalau kita tekun kepada suatu karya sebagai apa sebuah benda kerja, kan kalau sebesar ini sekitar sebulan 2 bulan dari mulai awal sampai akhir. Kalau kita khusus di situ, tapi kalau kita cuma sambilan dan masih ada waktu dikerjakan, mau sampai 3 bulan 4 bulan. misalkan gini Kak, kan kita sedang mendesain kayak gitu Kak. Nanti kalau ada teknik yang sedikit nanti kita harus cara mengatasi bagaimana? Kalau untuk karya seni mungkin apa namanya, kalaupun ada cacat kayu dalam kayu itu bisa disiasati dengan entah bentuk-bentuk garis-garis apa. Tapi beda dengan ini, beda dengan misalnya ke benda pakai di meja atau segala macam. Ketika ada cacat kayu di dalam alas mejanya misalnya, itu harus menggunakan dempul karena untuk kori-kori. Tapi kalau di dalam karya seni tidak di apa namanya, mungkin akan cacat kayu di situ akan dijadikan apa? Akan dijadikan sebuah motif juga di situ. Itu bedanya apanya antara karya seni dengan benda pakai fungsional. Jadi kendalanya kalau dalam berproses itu apa? Proses Kendalanya ketika membuat satu karya itu, kalau kita tidak tekun kemudian menggunakan pekerjaan lain, tentunya kendala ini akan tertunda karya-karya yang ini. Tapi kita harus mendahulukan dulu yang sedang dihadapi atau sedang dikerjakan kita sehari-hari. Jadi Bapak selalu stay di sini di studio ini untuk mengandalkan studio bagaimana? Untuk standby di studio dari mulai setengah 8 sampai jam 4 untuk peraturan sekarang, dari Senin sampai Jumat insya Allah sampai ada mahasiswa, tidak ada mahasiswa, ataupun ada pengguna studio ataupun tidak ada pengguna studio, tetap ada. Karena sini sudah mulai sudah mulai lingkup tanggung jawab sendiri. Kita sebagai pengelola studio, jadi tentang kehidupan ataupun kelangsungan mahasiswa praktik ataupun dosen yang melakukan rata-rata dosen ataupun mahasiswa yang melakukan entah membuat karya sebagai sampel atau sebagai apa itu berapa ya ketika tidak ada tugas lain. Bapak alami selama berkecimpung di bidang kayu ini? Pengalaman, kalau pengalaman mungkin ya ketika kita bekerja seharian dari Senin sampai Jumat, kemudian tetap di jam studio, kemudian sedang mengalami itu, kemudian ketika kita berhenti dari kerja, kemudian ada hari Sabtu dan Minggu itu hari libur, itu rasanya cukup menyenangkan.
menyenangkan itu, karena selama ini mungkin beraktivitas di studio, kemudian berkecimpung dengan antar mahasiswa, kemudian dosen yang melakukan alat, kemudian mondar mandir ke sana sini, kemudian yang menggunakan alat ini, kemudian alat itu bisa berfungsi atau tidak, itu memang apa namanya suatu kepuasan kita sendiri, Bapak bisa melayani dengan baik. Kalau menurut Bapak, kalau menurut saya sendiri ya, melayani dengan baik, karena setiap saat ketika ada mahasiswa baru ataupun ada dosen yang membutuhkan alat, Bapak tetap ada di sini dan menunjukkan fungsi dan kegunaan. Jadi apa harapan Bapak untuk depan? Harapan kedepannya mudah-mudahan jurusan kita ataupun lembaga ini bisa memperhatikan untuk kelangsungan keadaan ataupun mungkin kelangsungan beraktivitas mahasiswa ataupun dosen untuk di setiap studio ataupun karena kalau suatu labor atau studio tidak ada yang mengurus atau tidak ada yang fasilitasi mahasiswa praktek ataupun dosen yang melakukan penelitian penelitian, tidak akan selalu alat itu bisa bertahan lama, kemudian bisa terawat dengan baik, ataupun mungkin walaupun ada alat rusak tidak mungkin juga bisa diperbaiki ataupun bisa dihidupkan kembali sesuai dengan itu harapan Pak kedepannya. Mudah-mudahan jurusan kita makin baik ke depannya, kemudian setiap studio semakin tertata dan ada yang mengelola karena bagaimanapun dari tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah alat dari berbagai tahun ada sampai 6 tahun ini alat itu masih bisa dioperasikan ataupun masih bisa dipakai. Itu intinya intinya adalah kita paham posisi kita itu sebagai pengelola ataupun sebagai pelayan mahasiswa ataupun sebagai masyarakat, itu posisi Bapak sebagai pelayan itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kalau menurut Bapak. Jadi Bapak udah lebih paham apa berbagai macam mesin ini Bapak Insya Allah mungkin untuk peralatan ini semua peralatan terkuasai semua terkuasai. Cuma di sini kendalanya ketika alat itu rusak, kemudian untuk memperbaiki kadang-kadang kan suku cadangnya tidak sesuai dengan tidak cukup tersedia untuk pada hari itu ataupun itu harus menunggu juga yang akan datang. Itu pun kalau pengusulan dari bawah sini ataupun dari studio ke jurusan, kemudian yang eksekusinya untuk perbaikan ini kan lembaga atau fakultas. Ya, jadi Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami yang dengan berbagai macam penjelasan yang telah Bapak jelaskan kepada kami, dan terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan.